Yosua pasal ke-21, kita membaca ayat ke-43 sampai 45. Kemudian kita akan mengulang lagi pasal 22 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ayat ke-9 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel. Keluar dari Silo ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di Gelilot, pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku setengah Manase setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah bagi Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan, ke Gelilot, pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Shilo untuk maju memerangi mereka. Saya akan bacakan ayat 21, loncat ya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengatui, dan patutlah orang Israel mengatui juga. Dan sekiranya hal itu terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia kepada Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami dari hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, bila Tuhan sendiri menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukan karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin akan berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan di atas batas kami dan kamu? Ya, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikian mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah suatu korban bakaran, bukan korban sembelihan, tapi suatu mezbah menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita semua, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan.
Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan Tirua Mesbah itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran, bukan untuk korban sembelihan, tetapi mesbah yang menjadi saksi antara kami dan kamu. Saudara, kita melihat bahwa orang Israel sudah menikmati karya Tuhan yang besar. Di mana kita mengetahui Tuhan telah melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Yang boleh kita katakan namanya karya keselamatan Tuhan kepada orang Israel. Lalu kita melihat juga bahwa Tuhan memelihara mereka selama di padang gurun. 40 tahun, ini pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Ada tiang awan, tiang api, ada mana, ada burung puyuh, dan juga air yang melimpah di tengah-tengah padang gurun yang kering itu. Lalu kita melihat Allah memimpin mereka boleh memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Dan Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada suku-suku bangsa yang ada di Kanaan. Dan sekarang mereka telah menduduki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak Tuhan tepati janjinya. Dan Allah juga memberikan keamanan kepada mereka. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang total, yang sempurna Tuhan nyatakan kepada orang Israel. Saudara, Tuhan ingin supaya orang Israel boleh menunjukkan kesetiaan dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kadang-kala saudara kita telah mengalami campur tangan Tuhan, tapi kita kadang-kala masih kurang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita kurang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Inilah sifat manusia. Seringkali kita walaupun sudah ngalamin, kita kadang-kala tetap masih ragu-ragu dan kurang betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat setelah mereka menduduki tanah Kanaan, saudara, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ini. Mereka bukan berarti setelah menduduki semua beres, nggak ada masalah, saudara. Memang ini suatu peristiwa yang diakhiri dengan happy ending. Akhirnya mereka boleh masuk ke tanah Kanaan, menikmati janji Tuhan, sekaligus ada perlindungan Tuhan. Tapi bukan berarti langsung hidup itu santai atau hidup itu mulus, saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita ada satu momen di mana kalau pemuda-pemudi, saudara, kita masuk mencari teman hidup, sampai kita berpacaran, endingnya kita menikah. Bahkan sebelum menikah kita sudah bisa ada rumah, ada mobil, ada sesuatu yang diperlukan. Saya percaya saudara ini permulaan yang baik, saudara. Kalau orang sudah menikah, akhirnya menikah juga dan lain sebagainya. Tapi ini bukan berarti setelah itu oke, saudara. Setelah itu ada tanggung jawab di mana kita boleh mengisi kehidupan ini, saudara. Sama juga waktu kita berjuang untuk membuka toko, lalu kita dapat lokasinya, kita membuka usaha dagang di toko itu, bukan berarti sudah selesai. Ini baru awal kehidupan mereka, saudara. Demikian juga, saudara, setelah mereka mendapatkan semua tempat yang Tuhan janjikan, boleh kata awalnya tidak ada masalah, saudara. Tuhan menyediakan tempat masing-masing suku itu sesuai dengan kedaulatannya. Bahkan sepertinya mereka rukun, dapat besar, dapat kecil, nggak ada konflik, nggak ada masalah, saudara. Tapi saudara kata Yesus Kristus, setelah mereka tinggal, baru beberapa saat, saudara, timbul di sini, saudara, salah pengertian di antara mereka. Dan ini menjadi suatu ujian dalam hidup mereka, saudara. Kita ikut Tuhan tidak selalu mulus. Kadang-kadang suami istri pun bisa beda pendapat, bisa terjadi salah pengertian. Adanya bisa terjadi pertentangan dan perselisihan.
Kehidupan bangsa Israel itu sebagai suatu keluarga Allah. Keluarga Allah itu kita berharap semua bisa berjalan harmonis, berjalan dengan baik. Tapi saudara, dalam kehidupan kita, saudara, kadang-kala Tuhan izinkan terjadi masalah, saudara. Kalau kita mengakui, saudara, sebelumnya kita melihat bagaimana ada masalah-masalah solidaritas. Ya. Waktu suku Gad, suku Ruben, dan suku setengah Manase itu, mereka punya pendapat yang berbeda. Mereka ingin tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, ini memang nggak kepikir, saudara. Ini di luar planning yang awal. Mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Tapi dua setengah suku ini punya pandangan yang berbeda. Malah pertama kali, saudara, Musa tidak setuju, bahkan memiliki pikiran yang negatif kepada dua setengah suku ini. Pikirnya dua setengah suku ini hanya mau enaknya sendiri. Tanah yang besar, tanah yang subur, tidak mau berjuang untuk saudara-saudaranya. Tapi kemudian kita melihat dua setengah suku ini, mereka menyalahi komitmennya. Mereka tetap akan membantu 9,5 suku yang lain untuk berjuang untuk menduduki tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka akhirnya boleh kata menyatakan solidaritas. Mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan tanah yang baru ditaklukkan itu. Selama 6-7 tahun mereka berjuang untuk kepentingan 9,5 suku yang lain. Dan kita melihat, saudara, salah pengertian itu bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka boleh adanya solidaritas, mau berjuang untuk sesuatu yang lain. Tapi bukan berarti, saudara, ini sudah selesai, nggak ada masalah lagi, saudara. Waktu dua setengah suku ini, Ruben dan Gad dan setengah suku Manase, waktu mereka pulang, saudara suka Tuhan Yesus Kristus, mereka membangun mezbah. Nah, membangun mezbah ini, saudara, tanpa ada suatu rundingan, tanpa ada suatu percakapan, tiba-tiba dua setengah suku ini mengambil keputusan untuk bangun mezbah. Saudara, timbul salah pengertian, saudara. Salah pengertian di dalam hal yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita melihat 9,5 suku itu langsung memberikan suatu penilaian bahwa 2,5 suku ini berubah setia kepada Tuhan. Ini berarti masalah yang serius. Ya, peristiwa ini pernah terjadi pada waktu mereka memberontak kepada Tuhan di Peor, ataupun akan yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka pikir, saudara, ini 2,5 suku ini ingin membangun tempat ibadah yang berbeda, ingin persembahkan korban, berarti ingin membangun suatu sistem ibadah yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan. Maka 9,5 suku ini melihat bahwa 2,5 suku ini telah berubah setia. Dan hampir terjadi penumpahan darah. 9,5 suku ini sepakat untuk menyerang 2,5 suku ini. Tapi kemudian kita melihat ada pemeliharaan Tuhan. Sebelum sampai terjadi penyerangan, saudara, kita melihat Tuhan bekerja. Maka Eliezer dan kepala-kepala suku itu mencoba menyelesaikan, ingin tahu duduk perkaranya bagaimana. Lalu disitulah, saudara, yang kasih Tuhan Yesus, ada penyelesaian. Karena mereka bangun mezbah bukan untuk mempersembahkan korban, menggantikan di kemah pertemuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka hanya ingin bangun altar sebagai kesaksian. Dan kita melihat, saudara, mereka punya motivasi yang baik untuk bangun mezbah kesaksian. Tujuannya apa? Supaya keturunan mereka itu tidak melupakan karya Tuhan. Ada sisi lain, suku-suku yang ada di seberang barat Sungai Yordan ini bisa tidak menuduh hal yang salah kepada 2,5 suku ini.
Saudara-saudara Yesus Kristus, mereka punya motivasi yang baik. Memikirkan suatu tindakan yang baik, tapi yang baik belum tentu bisa dimengerti orang lain, saudara. Mereka membangun mesbah, suatu kesaksian, supaya untuk next generation jangan sampai ada masalah, saudara. Saudara, orang tua bijaksana kadang-kadang bukan memikirkan sekarang, memikirkan supaya anak cucunya itu ke depan jangan sampai ada konflik. Di sini saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, suku, 2,5 suku itu punya motivasi yang baik, punya tindakan yang baik, memiliki jangka panjang, saudara. Saya pikir, saudara, ini orang-orang yang ada 2,5 suku memikirkan jangka panjang. Memikirkan anak-anak mereka itu jangan sampai terpisah dengan 11 suku yang lain. Ya. Bukannya terpisah secara komunitas sebagai umat Allah, cuma jangan sampai menyimpang jalan hidup mereka daripada firman Tuhan. Motivasi mereka baik, tindakan mereka baik, tetapi saudara, orang bisa salah menafsirkan. Dan ini terjadi. 9,5 suku ini tanpa memberikan penyelidikannya lebih lanjut sudah hampir-hampir menghakimi dan terjadi pertumpahan darah. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita jangan terlalu cepat menilai seseorang tanpa ada klarifikasi yang jelas. Saudara, ini masalah satu bangsa. Kalau kita melihat, saudara, di dalam awal kitab Kejadian, kita melihat antara Kain dan Habil. Mereka karena gara-gara sepertinya hal sederhana. Ini masalah ibadah kepada Tuhan terjadi pentumpahan darah. Persembahan Habil diterima sama Tuhan, persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Timbul kemarahan, timbul jealous. Lalu kita melihat Kain itu membunuh Habil yang sebenarnya adiknya sendiri. Ini urusan ibadah kepada Tuhan bisa berdampak hubungan saudara itu menjadi hancur. Saudara, kadang-kadang masalah religion, kita mengetahui, saudara, masalah agama, masalah kepercayaan ini kadang-kadang bisa timbul konflik horizontal. Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia hari ini kan, perbedaan agama, perbedaan doktrin, bisa menimbulkan suatu masalah yang pelik dalam kehidupan manusia. Pikiran yang kurang ada toleransi, ada keterbukaan, ada satu dialog. Seringkali masalah agama itu bisa terjadi kriminal di dalamnya, saudara. Saudara tadi bersyukur di sini, saudara Yesus Kristus, Tuhan di dalam kedaulatannya memelihara sehingga konflik horizontal itu nggak sampai terjadi, saudara. Ada yang menengahin, saudara. Kalau kita melihat, kita akan membaca ayat ke-13 dan 14. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead. Imam Pinehas bin Eleazar bersama-sama dengan 10 pemimpin, yaitu seorang pemimpin kaum keluarga setiap wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepala kaum keluarga di antara kaum-kaum orang Israel. Saudara, lalu terjadilah di situ dialog, saudara. Lalu saudara, di dialog itu kita melihat bagaimana Bani Ruben, Bani Gad, dan suku setengah Manasye ini ada kesempatan untuk mempertanggungjawabkan atau memberikan penjelasan kepada orang-orang yang ada di sebelah barat Sungai Yordan, kepada 9 suku yang lain.
Bahwa mereka mendirikan mezbah itu sebagai kesaksian, bukan berarti mereka mau berubah setia kepada Tuhan. Lalu setelah terjadi hal penjelasan yang bisa diterima, lalu mereka boleh kata terjadilah perdamaian di antara mereka. Saudara, dalam kehidupan kita, kita bisa terjadi yang namanya beda pendapat, bisa terjadi salah pengertian, dan beda pendapat dan salah pengertian itu bisa membawa kepada perselisihan, bahkan perpecahan. Maka bagaimana sikap kita bila terjadi beda pendapat atau salah menafsirkan? Maka kita harus mau belajar dalam hidup kita ini. Kita mau belajar untuk berdialog. Kita kalau perlu minta ada yang memediasi, sebagai pengantara untuk mengklarifikasi sebetulnya apa yang terjadi. Kadang-kadang orang kalau sudah nggak suka atau sudah punya pendapat, kadang-kadang kita susah untuk terima nasihat orang lain. Atau kita susah dimediasi. Inilah natur manusia. Di situ kita melihat, saudara, perlu adanya campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa terjadi tension, ketegangan. Jadi kita sendiri perlu mau datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita tidak memaksakan pendapat kita. Kita tidak menutup akan masukan orang lain. Kadang-kadang, saudara, masukan orang lain itu di sarana Tuhan untuk bekerja, saudara. Maka kita jangan sudah boleh kata punya pendapat, kita sudah memutlakkan pendapat kita. Sehingga kita tidak kasih ruang Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Kita melihat, saudara, akhirnya terjadi satu reconciliation, terjadi perdamaian di antara mereka. Ayat 25-26 di sini kalimatnya bagus sekali. Kita akan bacakan di sini. Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan, demikian anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukan untuk korban bakaran, bukanlah untuk korban sembelihan, tapi suatu mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami telah beribadah kepada Tuhan di hadapannya dan korban bakaran, korban sembelihan, korban keselamatan kami. Jadi, tidaklah mungkin anak-anak kamu di mana hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian daripada Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, agaknya saudara orang-orang daripada 2,5 suku ini bukannya memikirkan mengenai supaya anak-anak mereka itu tidak melupakan Tuhan, tapi juga memikirkan supaya orang lain itu tidak salah memahami. Perlu ada yang namanya saksi. Kadang-kadang waktu kita beli barang, ya, kadang-kadang kita beli properti, kadang-kadang kenapa kita perlu ke notaris, kita perlu ke lawyer, ya. Kenapa? Supaya ada kejelasan di kemudian hari. Kita kadang-kadang kalau masih hobi, masih baik, wah cincai-cincaian, ya. Tapi kalau sudah tidak deket lagi, wah itu masalah hukum, itu lebih banyak berbicara. Lebih baik kita ngomong nggak enaknya dulu, daripada kita ngomong enak-enak, belakangnya nggak enak. Ini suatu bijaksana daripada 2,5 suku. Pikirkan panjang. Bukan sekedar mikirkan yang panjang yang pertama, sudah. Mikirkan jangan sampai anak-anaknya itu melupakan Tuhan. Anaknya lupakan janji Tuhan. Melupakan semua karya Tuhan. Jangan sampai terputus menjadi orang yang nggak takut kepada Tuhan. Ini orang tua yang bagus.
aspek lain juga mengantisipasi jangan sampai ada saudara lain, ada orang lain juga ada ruang salah mengerti anak-anak mereka. Sehingga kita melihat saudara, dua setengah suku itu punya pikiran panjang. Kita sebagai orang tua jangan hanya mikirkan, pokoknya saya sudah menikmati semua keadaan lancar. Kita perlu mikirkan anak cucu kita bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan, bisa berbakti kepada Tuhan, bisa berpegang teguh pada janji Tuhan. Aspek lain, saudara, jangan sampai ada set efek yang lain. 9,5 suku ini tidak mengakui bahwa 2,5 suku itu adalah bagian di dalam rencana Tuhan juga. Di sini, saudara, adanya sesuatu yang indah di dalam kehidupan mereka, saudara. Berpikir panjang. Ya. Sesuatu, tapi sisi lain, saudara, kita melihat ini memang sesuatu hal yang kadang-kadang bisa terjadi masalah tidak mudah. Ya. Bagaimana kita mau terbuka kepada orang lain? Keterbukaan itu penting sekali. 2,5 suku ini, saudara, harusnya namanya saudara ya ngomonglah sama saudara suku yang lain. Yuk, kita ada rundingan gitu ya, ada keterbukaan. Saya itu membangun ini loh, mesbah sebagai saksi. Bahwa kita itu masih ada hubungan gitu. Atau minta pendapat sama Elias sama imam besar, bukan imam besar, pada imam yang Pinehas, imam Pinehas. Lalu rundingan sama suku-suku yang lain supaya mereka bisa sehati, sepikir dan mengambil keputusan, saudara. Saudara, kenapa ini dilakukan? Karena mereka ini ada kecemasan, ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran itu disimpan sendiri. Nggak coba terbuka kepada yang lain. Ayat 24, tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin akan berkata kepada anak-anak kami, demikianlah, apa sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Saudara, ini sesuatu hal yang sudah diantisipasi. Tapi sisi lain, saudara, kita melihat kenapa 9,5 suku ini menganggap serius. Berarti, saudara, 9,5 suku ini juga sebetulnya nggak salah benar gitu. Dia mencium sesuatu, wah jangan-jangan bisa terjadi sesuatu yang salah gitu. Jadi kita melihat ada beneran juga motivasinya, saudara. Yang satu motivasi yang benar, yang satu motivasi benar, saudara. Dua orang yang punya motivasi benar, punya sikap yang benar, tapi bisa terjadi konflik, saudara. Nah, saudara, masalah inilah manusiawi sekali karena manusia terbatas. Motivasi yang benar, tindakan yang benar, dua-dua punya motivasi tindakan yang benar, cuma dengan cara yang berbeda. Ya. Sehingga kalau kadang-kadang waktu kita coba ada konflik, kita jangan cepat menghakimi kamu yang salah, kamu yang benar. Ya. Kadang-kadang tujuan kita menamaikan, tapi kadang-kadang orang bisa menilai kita ini berpihak kepada satu dan yang lain. Maka kalau ada orang ngomong-ngomong ini, kita jangan anggap, ya emang kamu benar. Kalau yang ngomong, ya emang benar. Saudara ngomong berdua benar. Cuma kenapa bisa terjadi clash? Itulah manusia, ada keterbatasan. Ya. Nggak ada manusia yang sempurna bisa menilai orang lain. Hanya Tuhan yang bisa menilai. Saudara bayangkan, orang punya motivasi yang baik, tindakan yang baik. Dua-duanya motivasi baik. Apalagi dia masih saudara, ya. Bisa terjadi clash di dalamnya itu. Maka kita sendiri belajar di tengah ada kerendahan hati, tidak masalah kehendak kita, juga belajar terbuka, terima masukan orang lain. Maka di dalam nasihat Paulus kepada jemaat Filipi, jangan kamu hanya memikirkan kepentinganmu sendiri, kepentingan orang lain juga. Bahkan orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Bahkan seperti Kristus yang mengosongkan diri, jadi rupa seorang hamba. Kita melihat dalam masalah ini, kita melihat Tuhan ingin supaya satu kelompok ini orang yang belajar terus saling mengerti satu yang lain.
Dan masing-masing ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kelemahannya, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena akhirnya ada penyelesaian di dalam hidup mereka. Dan waktu mereka selesai, saudara, ada kata-kata yang bagus sekali, saudara. Ayat 31. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliezer kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan Bani Manase. Sekarang, taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Saudara, kita melihat, saudara, akhirnya dikatakan, saudara, Imam Pinehas mengatakan, mengkonfirmasikan, Tuhan juga ada beserta dengan kamu. Saudara, ini suatu istilah yang bagus sekali. Artinya Tuhan itu hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah 2,5 suku yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhan yang sama juga hadir di dalam 9,5 suku. Mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan. Ya, ini penting sekali, saudara. Apa bedanya kalau orang Israel tanah Kanaan tapi tidak menikmati kehadiran Tuhan? Saudara, hidup kita kehadiran Tuhan itu sangat indah sekali, sangat penting sekali. Kita tinggal dimanapun. Yang penting, saudara, kita boleh menyadari kehadiran Tuhan. Kita boleh terus beribadah kepada Tuhan. Ibadah ke Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan menikmati Tuhan tidak tergantung kepada tempat, saudara. Tapi bagaimana kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita bukan menyembah dengan pakai cara kita sendiri. Ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang mengatur hidup kita, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ada hukum Tuhan yang memberikan satu petunjuk bagaimana kita hidup beribadah kepada Tuhan. Atau di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Bangsa Israel, saudara, ada hukum ibadah atau ceremonial law. Juga ada hukum moral, bagaimana mereka hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Demikian juga ada hukum sipil, bagaimana mereka hidup bermasyarakat. Mereka beribadah kepada Tuhan dan hidup menurut hukum yang ditunjukkan kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, kita setiap hari perlu menyadari kehadiran Tuhan. Sekaligus kita minta berkat Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, konflik yang ada antara 9 suku, setengah suku dan 2,5 suku boleh teratasin. Lalu mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, perjalanan hidup belum berhenti. Hidup masih berjalan, saudara, yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari besok, saudara. Kita menyerahkan hari besok kita kepada Tuhan. Hari besok kita nggak tahu, tapi kita harus memahami Tuhan tidak menjanjikan hidup kita ini nggak ada masalah, nggak ada konflik, tidak ada salah pengertian atau beda pendapat. Kita bisa menghadapi berbagai macam kehidupan yang kita nggak duga, saudara. Tapi kita percaya, saudara. Kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, itu menjadi solusi jalan keluar yang kita bisa akan lihat, saudara. Jadi kita nggak perlu khawatir ke depan bagaimana. Walaupun tidak ada jaminan mulus, tapi ada jaminan penyertaan Tuhan, sehingga semua masalah, nggak ada suatu masalah apapun, yang paling besar apapun, yang tidak teratasin. Tuhan yang betul, Tuhan yang hidup itu hadir menyertai hidup saudara. Dan kita belajar setiap saat itu, belajar mengandalkan Tuhan. Seruat-ruatnya hidup kita, saudara, nggak ada yang terlalu ruwet, terlalu kusut, sehingga Tuhan tidak bisa menyelesaikannya. Secara manusia kadang-kadang nggak ada solusi. Nggak ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan tidak ada masa terlalu sulit, terlalu rumit. Tidak ada jalan keluar. Nggak ada.
ada jalan keluar, bahkan di dalam hidup kita. Alkitab katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bersyukur dalam kitab Yosua itu diakhiri dengan happy ending. Ada masalah, ada pergumulan, ada kegagalan, tapi Tuhan terus campur tangan. Tuhan intervensi, dan Tuhan juga berikan solusi sehingga semua bisa teratasi. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Kadang-kadang hidup banyak hal yang kita nggak duga. Bisa salah mengerti, salah tafsir. Tapi kita yakin semua ada di dalam kontrol Tuhan. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan, pada saatnya Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Allah menghendaki adanya damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Dan kita semua upayakan hidup membawa damai di sekitar dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan menguatkan kita menghadapi kehidupan ini. Yang kadang-kala kita harus menghadapi masalah pergumulan. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.